Selamat pagi mahasiswa pengenalan pola. Hari ini saya akan membahas materi tentang clustering. Untuk klasifikasi pada materi yang minggu lalu akan saya lanjutkan di minggu depan. Jadi untuk yang minggu ini saya masuk dulu ke clustering. Nah, untuk clustering akan saya bahas dua metode, yaitu K-means dan Voisy-Semins. Konsep tentang clustering adalah data yang kita ingin kelompokkan itu masih belum diketahui label datanya. Ya, kalau klasifikasi sudah diketahui label datanya apa, proses trainingnya mencoba membuat sebuah pembatas, gitu ya, membangun pembatas untuk mengelompokkan data sesuai label yang diberikan. Nah, kalau clustering karena tidak ada label datanya, maka pengelompokannya atau pemisahannya berdasarkan ciri-ciri atau data nilai kemiripan dan antar data. Jadi kalau semakin dia mirip, ya, maka dia akan dikelompokkan dalam kelompok yang sama. Tapi kalau tidak mirip, maka akan dikelompokkan kelompok yang berbeda. Nah, menghitung mirip atau tidaknya nanti akan kita gunakan sebuah ukuran, yaitu distance measure yang pernah dibahas di pertemuan di UTS. Ya, jadi ada beberapa distance measure yang bisa dipakai. Nah, diberikan contoh misalnya data aslinya sebarannya sebagai berikut. Kalau misalnya clustering akan diklasterkan, ya, akan dibentuk kelompok dari data asli tersebut. Misalnya dibentuk menjadi dua kelompok. Kemungkinan hasilnya sebagai berikut. Jadi ini yang sebelah sisi kiri ini datanya mirip. Jadi mirip ini dalam hal arti jarak antar data satu dengan yang lainnya tidak terlalu jauh. Ini cluster yang kedua. Cluster silang yang pertama, cluster plus yang kedua. Sedangkan kalau tiga cluster, nah pengelompokannya akan berbeda. Jadi di bagian yang kanan terpecah jadi dua kelompok lagi. Karena tiga yang paling atas ini lebih dekat, maka jadi cluster tersendiri. Kemudian yang sisanya 5 yang silang ini jadi cluster yang lainnya juga. Ya, jadi antar satu cluster jaraknya atau hubungannya sangat dekat, ya, sangat mirip, tapi antar cluster berbeda. Nah, kalau misalnya 4 kemungkinan yang bagian kiri atas terpecah jadi dua kelompok atau dua cluster. Nah, seperti itu. Jadi kita akan mempelajari metode clustering dengan menggunakan K-means seperti apa nanti hasil pengelompokannya, dan yang kedua dengan menggunakan konservasi yang saya akan pakai adalah metode Voisy-Semins atau FCM. Nah, untuk distance-nya yang biasa digunakan bisa Manhattan distance atau menggunakan yang Euclidean distance. Nah, jadi distance-nya macam-macam juga bergantung datanya, ya. Datanya seperti apa, jadi menggunakan distance yang sesuai dengan datanya. Oke, yang saya pakai untuk contoh di slide ini yaitu kita menggunakan Manhattan ataupun menggunakan yang Euclidean distance. Jadi Manhattan jarak antar data selisihnya diabsolutkan. Kemudian kalau kita menghitung jarak data X dan data Y, maka kita jumlahkan. P itu adalah fitur, ya. Jadi untuk semua fitur pertama pada data X dikurangi fitur pertama pada data Y, diabsolutkan, hasil selisihnya ditambah fitur kedua pada data X dikurangi fitur kedua pada data Y, selisihnya diabsolutkan, dan seterusnya. Nah, jadi ini diulangi untuk semua fitur pada data X dan data Y. Sedangkan Euclidean distance selisih dikuadratkan dulu. Nah, nanti hasil penjumlahan dari semua fitur tadi, selisih fitur akan diakar. Oke. Nah, untuk clustering sebenarnya ada bermacam-macam teknik. Ada hierarkikal, partisional, dan Bayesian.
yang kita bahas hari ini masuk ke yang partisional. Jadi saya gunakan centroid ya, kita akan mencari centroid titik pusat klaster ya. Jadi titik pusat klaster, jumlah titik pusat klaster menunjukkan jumlah klasternya. Jadi kita gunakan baik K-means maupun FCM semuanya menggunakan metode centroid. Jadi metode yang lain ada hierarchical dan Bayesian. Nah, silahkan kalian coba pelajari lagi, mungkin juga di data mining sudah diberikan beberapa metode clustering yang lainnya. Oke, saya langsung ke K-means. Untuk K-means merupakan metode clustering yang lama gitu ya. Karena dia sifatnya mudah, sederhana, maka masih sampai saat ini sering dipakai untuk penelitian-penelitian. Dia akan mengelompokkan N data training ya, ke dalam kelompok-kelompok sebanyak kelompok K. Nah, untuk pusat klaster dari setiap kelompok kita istilahkan centroid. Biasanya K diberikan nilai lebih kecil dari jumlah data yang mau dikelompokkan. Jadi N itu jumlah datanya, K itu jumlah titik pusatnya atau jumlah kelompoknya. Oke, algoritma dari K-means adalah sebagai berikut. Jadi ada 4 langkah, 2 proses utama. Ya, langkah awal inisialisasi random. Jadi centroid ditentukan dengan cara random sebanyak K. Ditentukan mau bentuk berapa kelompok dulu, ya. Kemudian tentukan titik pusat titik centroid dari masing-masing kelompok tersebut. Setelah itu hitung distance data dengan centroid yang ada. Ya, sudah dihitung distance-nya, kemudian kelompokkan ke kelompok yang paling dekat dengan centroid yang mana. Jadi pengelompokannya mencari nilai yang terdekat dari titik pusat yang ada. Kemudian setelah itu kan terbentuk kelompok dengan centroid yang awal, dihitung kembali nilai centroid yang baru, karena mungkin bisa terjadi ada perubahan atau pergeseran nilai titik centroidnya. Setelah dihitung yang baru, diulangi lagi proses 2 dan 3, yaitu menghitung distance-nya lagi, buat mengupdate nilai centroid, kemudian dan seterusnya, ulangi sampai tercapai kondisi berhenti atau convergent. Kondisi berhenti itu bisa macam-macam, bisa jumlah iterasinya, kemudian tidak ada perubahan dari nilai centroid, atau dibandingkan nilai error dilihat nilai errornya. Kalau nilai errornya sudah mencapai yang diinginkan, maka berhenti. Ya, nilai errornya dihitung dari kuadrat selisih jarak dari masing-masing data per cluster. Nah, kita gunakan contoh ini. Misalnya ada 7 data yang saya ingin kelompokkan. Saya pakai nilai awal K-nya, saya gunakan kira-kira karena cuma 7 ya kan sedikit, saya kelompokkan jadi 2 kelompok saja. Nah, ini ada 2 fitur dari setiap datanya. Oke. Nah, proses pertama random milih centroidnya, karena K-nya kan ditentukan 2. Misal ya, jadi nilai centroidnya random, terserah mau milih di titik tertentu boleh, atau biasanya yang sering dipakai milih data mana dari 7 itu yang mau jadi centroidnya juga boleh. Jadi pemilihan centroid ini bebas gitu ya. Jadi mau random 2 nilai awal, ini kan 2 kelompok, jadi bisa random 2 nilai awal, silahkan. Atau kalau yang di slide ini centroidnya memilih random 2 individu dari 2 data dari 7 data yang ada. Misal ya, sesuai contoh yang di sini. Centroid pertama individu yang pertama atau data yang pertama, centroid yang kedua data yang keempat. Ya boleh-boleh aja. Jadi nilai dari centroidnya disimpan. Oke, jadi ini C1 dan C2. Jadi kelompok 1 berpusat di individu pertama dengan titik 1,1,
Kelompok 2 berpusat di individu yang keempat dengan nilai 5,7. Kemudian langkah berikutnya, hitung distance dari setiap data dengan setiap sentroid. Nah, diberikan contoh di sini, data yang kedua dengan sentroid pertama berapa jaraknya, data yang kedua ke sentroid yang kedua berapa jaraknya. Oke, sentroid yang pertama, mungkin kita lihat di sini ya, sentroid pertama 1,1. Berarti di jarak data yang kedua dengan nilai 1,5 dan 2, distance-nya ke sentroid 1, jadi M1 itu sentroid 1 ya. Ya, berarti selisih sentroidnya dengan data yang kedua, fitur pertama 1. Ini sentroid pertama, fitur pertama, 1,5 data kedua fitur pertama ya, jadi 1 kurangi 1,5 kuadrat. Nah, kemudian hitung selisih fitur kedua, data kedua dengan sentroid pertama fitur kedua. Jadi 2 dikurangi 1, atau sentroid pertama fitur kedua dikurangi data fitur 2 nya data kedua, yang jadi 1 kurangi 2 kuadrat. Nah, ini kita gunakan equidence, jangan lupa akar, dapatlah angka 1,12. Jadi ini informasi di sini tuh informasi distance-nya ya. Jadi kalau Anda perhatikan untuk yang data pertama distance-nya ke sentroid 1 ya 0, karena kan ke dirinya sendiri ya, sentroid 1,1, individu pertama sebagai sentroidnya. Jadi ya 1 kurangi 1 kuadrat ditambah 1 kurangi 1 kuadrat kan 0. Nah, yang ini 7,21, ini distance dari individu 1 ke sentroid kedua. Jadi 1,1 kan dari individu 1. Maka distance-nya ya 1 dikurangi 5 kuadrat ya, ditambah 1 kurangi 7 kuadrat, jadi 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 16 ditambah 36, itu dapat akarnya 7,21. Nah, untuk yang contoh yang dituliskan di sini, untuk menghitung sentroid distance ke sentroid kedua dari data nomor 2. Jadi sentroid kedua kan 5,7 titik pusatnya. Jadi 5 dikurangi 1,5 kuadrat, 7 dikurangi 2 kuadrat. Hasilnya di akar dapatlah 6,1. Lakukan untuk titik-titik data yang lainnya. Jadi 3,61 ini distance dari data ketiga dengan sentroid 1,1. Kemudian 3,61 sentroid distance dari data ketiga ke sentroid yang kedua. 7,21 dapat dari distance dari data keempat dengan sentroid 1,1, sedangkan 0 ya distance dari data keempat dengan sentroid keempat. Kebetulan kan sentroid keempat individu yang keempat, jadi jaraknya ya pasti 0. Ya, kebalikan ya, sentroid 1 ke sentroid individu 1 ke sentroid 2 7,21. Ini ya 7,21, individu 4 ke sentroid 1 7,21 ya. Jadi kan sama karena kan absolut ya. Nah, ini sudah dilengkapi semua distance-nya untuk masing-masing data ke setiap titik pusat pertama maupun ke titik pusat kedua, sentroid 1 maupun sentroid 2. Nah, kalau Anda perhatikan sekarang setelah menghitung distance itu dikelompokkan. Mana anggota kelompok pertama, mana anggota kelompok kedua. Bandingkan distance dari setiap sentroidnya. Untuk data pertama 0 dibandingkan 7,21 kan lebih kecil 0. Oh, berarti ini lebih dekat ke sentroid 1. Jadi dikelompokkan sebagai kelompok 1. Data kedua 1,12 dengan 6,10 lebih kecil 1,12. Oh, berarti ini masuk kelompok 1. Seperti itu semuanya ya. 3,61 dengan 3,61 ini kebetulan sama. Bebas. Kalau sama pilih mau 1 atau 2. Ini misalnya dikelompokkan sebagai kelompok 1.
7,2 dengan 0 lebih kecil 0 berarti kelompok 2. Data kelima lebih kecil 2,5 kelompok 2, 6 juga kelompok 2, 7 kelompok kedua. Maka terbentuklah anggota tiap kelompok, tiap klaster. Data 1, 2, 3 klaster pertama, data 4, 5, 6, 7 klaster kedua. Nah, itu iterasi pertama. Ya. Tahap iterasi pertama, tahap kedua maksud saya. Nah, sekarang tahap yang ketiga dihitung ulang. Ini kan sudah terbentuk anggota kelompok. Tadi kan baru sentroid saja yang dipilih. Nah, setelah terbentuk anggota kelompok, maka bisa mengubah hasil sentroidnya. Nah, ini kita coba cek. 3 anggota dari kelompok pertama dengan nilainya masing-masing saya sudah masukkan tabelnya ya. Jadi 1,1, 1,5, 2, 3,4. Dicari rata-ratanya ya. Jadi titik fitur pertama rata-ratanya 1 tambah 1,5 tambah 3. Nah, rata-ratanya berarti kan ada 3 ya, di per 3. Itu untuk fitur pertama. Fitur kedua 1, 2, 4 ditambah semuanya jadi 7 per 3. Itu untuk fitur kedua pada kelompok pertama, sentroid pertama. Jadi ini nilai sentroid pertama yang baru ya, yang tadinya di titik 11 ya, random milih pertama adalah di titik 1,1. Nah, sekarang karena sudah terbentuk anggota kelompoknya, sentroid yang pertama berubah menjadi dari 1,1 menjadi 1,83 dan 2,33. Lakukan hal yang sama juga untuk mencari sentroid pada kelompok 2 ya, yang baru sentroidnya berapa. Rata-rata dari data 4, 5, 6, 7. Untuk fitur 1 di rata-rata ditotalkan ini terus per 4. Untuk fitur 2-nya juga sama di rata-rata. Didapatkan nilai 4,12 dan 5,38. Jadi terciptalah nilai sentroid baru untuk yang sentroid pertama yang tadi di 1,1 menjadi 1,83 dan 2,33. Kemudian yang tadi yang lama di data keempat kan sentroidnya 5,7 bergeser titik pusatnya yang kedua ke titik 4,12 dan 5,38. Nah, itu tahap pertama, iterasi pertama. Ulangi lagi ya. Kalau belum mencapai konvergen diulangi lagi ya pada tahap kedua. Tahap kedua dengan menggunakan sentroid yang baru yaitu 1,83 dan 2,33 untuk M1 sentroid pertama dan 4,12,583 untuk M2. Hitung lagi distance-nya. Nah, silahkan kalian coba jabarkan sendiri ya. Yang pasti setelah dihitung distance-nya dengan sentroid yang baru, Anda perhatikan ya. Untuk kelompok pertama ada perubahan isi. Tadi kelompok pertama kan data 1, 2, dan 3. Nah, dengan sentroid baru, klasternya, kelompoknya, elemen klasternya berubah. Yang tadinya data ketiga masuk kelompok 1, dengan sentroid baru distance-nya lebih dekat ke sentroid kedua ya, lebih kecil 1,78 vs 2,04. Jadi data ketiga geser masuk ke kelompok klaster 2. Nah, jadi ada perubahan elemen sehingga pasti juga akan mengubah sentroidnya. Jadi sentroid berikutnya dihitung lagi sentroid baru. Untuk yang pertama rata-rata dari data 1 dan 2 saja yaitu 1,25 dan 1,5. Sedangkan sentroid kedua rata-rata dari data 3 sampai 7 yaitu terbentuk 3,9 dan 5,1. Nah, ini terbentuklah sentroid baru yang iterasi kedua. Lanjutkan lagi iterasi ketiga ya, dengan 2 klaster. Pada setiap klasternya elemennya sudah ada. Kemudian dihitung lagi dengan sentroid baru yang tadi. Ternyata tidak ada perubahan elemen klaster.
Sehingga ya ini tahap konvergen ya. Jadi tahap konvergen itu berarti elemen klaster sudah tidak ada perubahan. Pada iterasi ketiga ini elemen klasternya sama. Klaster 1 isinya data 1 dan 2. Klaster 2 isinya data 3 dan 7 ya. Tidak ada yang berubah di elemen klaster. Maka itu masuk kondisi konvergen, stop. Berarti iterasi berikutnya tidak perlu dilakukan. Jadi karena sudah tidak ada perubahan klaster, ya pasti nilai sentroidnya juga tetap. Ya, jadi konvergen itu artinya isi elemen klaster sudah tidak berubah dari iterasi yang sebelumnya. Dalam hal ini kalau isi elemen klaster tidak berubah, ya nilai sentroidnya kan pasti juga tidak berubah. Nah, jadi terserah mau melihat dari jumlahnya sama elemennya. Bisa juga mungkin lebih mudah kalau nilai sentroidnya sama dengan iterasi sebelumnya, itu berarti kondisi konvergen tercapai. Jadi kalau datanya cuma sedikit mudah mungkin ya, ini tidak ada perubahan sentroid. Tapi kalau kompleks gitu ya, biasanya kita gunakan error tertentu untuk kondisi berhentinya. Nah, ini hasil dari plot dari data yang dicontohkan tadi ya, dua klaster pertama ya, ini klaster kedua. Nah, sekarang kita coba kalau misalnya K-nya diubah menjadi 3. Nah, misalkan sentroid awalnya dipilihnya ya random, terpilih yang pertama di data 1, ini 1, yang kedua sentroidnya di yang kedua, terus sentroid yang ketiga di yang ketiga misalnya. Kemudian perhatikan setelah mencari distance dari setiap sentroid, Anda perhatikan ini jarak-jaraknya data pertama ke sentroid 2 dan 3, data kedua ke sentroid 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Ini distance Euclideans-nya. Hasil pemilihan pengelompokannya untuk yang pertama masuk klaster 1, yang kedua klaster 2, yang ketiga dan sampai ke 7 klaster ketiga. Nah, itu iterasi tahap pertama. Habis itu kan dihitung sentroid baru. Sentroid yang baru untuk sentroid pertama terhitung dan didapatkan sebentar, ini masih belum dihitung untuk sentroid yang sentroid yang baru dihitung sudah. Yang pertama tetap 1,1 kan kebetulan cuma satu data, jadi ya tidak ada perubahan. Sentroid kedua kan juga cuma ada satu anggota pada klaster kedua, maka sentroid kedua juga tidak ada perubahan. Nah, untuk yang kelompok ketiga kan anggotanya 3, 4, 5, 6, 7 lah. Kita cari rata-ratanya dari data 3 sampai data ke-7. Nah, rata-ratanya yaitu 3,9 dan 5,1. Berarti ada perubahan nilai sentroid yang baru ya. Jadi step 2 ini maksudnya untuk iterasi yang kedua. Ternyata hasil klasternya juga tidak berubah gitu ya. Tetap untuk yang data pertama itu klaster 1, data kedua klaster 2, data ketiga sampai ke 7 tetap masuk klaster 3 meskipun perubahannya jadi terjadi pada sentroid ketiga. Nah, berarti intinya karena sudah tidak ada perubahan anggota kelompok, tentunya nanti nilai klaster, nilai sentroid setiap klaster pun nggak berubah ya. Iterasi sudah tidak diperlukan, tercapai proses konvergen dengan 3 kelompok. Nah, kalau digambarkan K1, K2, K3 seperti itu. Ya, kelompok 1, 2 dan kelompok ketiga. Memang kalau kita lihat memang ini yang ke kelompok ketiga data 1, 2 cukup jauh ya. Jadi kalau dengan klaster 2 dengan 2 klaster saja, data pertama kedua kan bersama dalam satu klaster yang sama. Nah, ini kalau 3 klaster ternyata 1 dan 2 terpisah karena cukup jauh distance-nya ya dengan yang sebar data yang data ketiga dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kalau saya mau K-nya 4, nah kemungkinan ya kalau K-nya 4 yang klaster ketiga ini akan terpecah 2 kelompok ya. Jadi kemungkinan yang ketiga ini kan berdekatan, ini kelompok yang ketiga, terus nanti yang ini kelompok yang keempat. Kalau K-nya 5 ya, ini kalau Anda lihat ini kan terpaut cukup jauh, jadi ini pasti akan terpisah juga seperti itu. Jadi itu
Tujuan clustering adalah mengelompokkan dalam sebuah kelompok yang sama. Kalau dia mirip atau dekat distance-nya, dan kalau jauh ya perbedaannya distance-nya, pasti akan berada di kelompok yang lain. Oke, itu tentang K-means. Mestinya tidak sulit, tinggal lihat teliti saja, menghitung distance-nya, menghitung centroid-nya, terus mencoba mengelompokkannya juga dengan teliti ya. Oke, sebagai latihan saya minta kalian lakukan satu pengelompokan dengan K-nya satu saja, yaitu K2 untuk sebaran datanya. Untuk sebaran datanya pakai data yang ada di graf ini, dari data X1 sampai X7 juga. Kemudian saya minta kalian coba distance-nya nggak pakai Euclidean, pakai yang Manhattan aja ya. Jadi Manhattan distance. Nah, tugas kalian silahkan lakukan proses K-means untuk centroid awalnya sebanyak 2 di mana saya bebaskan ya. Jadi kalian tentukan sendiri secara acak 2 nilai centroid awal, terserah mau pakai centroid awal itu 2 tuh, mau pakai salah satu data dari 2 kelompok ini boleh ya. Jadi saya minta centroid awalnya itu terletak di 2 kelompok ini maksud saya ya. Jadi silahkan kalian kelompok buat tentukan sendiri centroid awalnya, terserah mau pakai dari 2 nilai dari masing-masing K ini silahkan. Mau generate sendiri boleh, jadi bisa saya kepengen centroid awalnya saya generate nilainya 3,3, ini kan lihat ya ada 3, oh saya taruh di sini nih C1-nya ya, centroid satunya. Centroid 2 saya kepengennya 5,6 ya, nggak masalah. Nah, jadi bebas ya. Jadi penilaian centroid itu acak, bisa memilih dari data yang ada, bisa memang benar-benar mengacak data yang memilih K titik poin untuk nilai centroidnya. Oke, nah lakukan iterasinya sampai ketemu kondisi konvergen ya. Jadi sampai tidak ada perubahan dari nilai centroid yang hanya sebanyak 2 saja. Kerjakan dengan jujur. Saya minta kalian tidak mengcopy paste dari jawaban teman kalian ya, tentukan nilai centroid yang sesuai pilihan kalian masing-masing. Oke, itu untuk clustering pertama, yaitu K-means ya. Kelemahannya K-means adalah kalau kita lihat tadi penentuan K-nya kan dicoba-coba ini ya, pertama 2, kemudian lagi 3, 4. Jadi bisa kalau karena K-nya berbeda dan dengan K yang sama ya, bisa jadi hasil anggota kelompoknya berbeda ya. Karena apa? Kan centroid tadi kan bebas acak. Kalau pemilihan inisial acaknya itu berbeda meskipun K-nya sama, bisa jadi menghasilkan kelompok dengan jumlah kelompok elemen kelompoknya berbeda ya. Jadi misalkan yang tadi ini, oh K-nya sama-sama 2, oh yang saya pertama kepinginnya pilih X2 sama X4, mungkin teman yang satunya pilih X3 dengan X6 ya. Bisa jadi nanti nilainya berbeda hasil akhirnya. Tapi kalau misalnya datanya benar-benar sudah kelihatan bisa terpisah dengan baik, kemungkinan besar nanti hasil akhirnya sama. Nah, jadi bisa berbeda terutama kalau data-datanya itu kompleks, jadi jaraknya tidak terlalu jelas perbedaan kelompoknya. Nah, itu karena random awalnya berbeda, bisa hasil pengelompokannya juga berbeda. Ya. Kemudian juga bisa local optimum. Jadi tidak tercapai nilai yang kelompok yang paling baik. Jadi misalnya centroidnya itu yang terpilih di X1 sama X2. Nah, bayangkan kalau misalnya centroid awal di X1 sama X2. Pasti nanti yang paling dekat dengan X1 ya nggak ada selain X1 itu sendiri. X2 yang paling dekat dengan X2 pasti nanti X3 sampai X7 itu paling dekat ya pasti dengan X2. Jadi nanti kelompok yang terbentuk 2 kelompok. Kalau nilai centroidnya saya pilih yang awal itu X1, yang kedua adalah X2 gitu ya. Yang pertama centroid pertama X1, yang centroid kedua X2 pada awal iterasi,
dua kelompok ya X1 sendirian sama X2 dan teman-temannya ya. Itu yang disebut lokal optima. Jadi ya terbentuk dua kelompok memang benar, tapi tidak optimal ya, karena pemilihan nilai sentroidnya yang awal tidak seimbang gitu ya, cenderung ke satu sisi saja seperti itu ya. Demikian pula kalau misalnya saya kepilihnya X4 sama X6, nanti X4 sendirian, yang lainnya pasti digabung sama X6. Nah itu yang disebut lokal optima. Nah beda kalau misalkan yang tadi saya minta kalian untuk tugas, kalian saya minta cari sentroid awalnya, saya sengaja biar terbentuk kelompok yang bagus itu ya. Pilihlah misalkan di antara ini nilai sentroid satunya dan sentroid 2-nya juga di antara yang ini. Coba dilihat perubahan klasternya, perubahan elemen klasternya ya, kalau nilai awalnya ya seimbang gitu ya, di sisi kiri ada, di sisi kanan ada, nggak condong ke kiri saja atau condong ke kanan saja. Oke, itu maksudnya lokal optimum ya. Jadi ada kelemahan untuk nilai untuk K-means ya, tapi kelebihannya ya dia cepat ya, karena kan prosesnya meskipun iterasi tapi kan proses perhitungannya sederhana ya, jadi juga efisien kalau sudah terpilih. Terutama kalau sentroidnya bagus itu ya, cepat dan pasti akan terbentuk nilai kelompok yang baik. Jadi makanya itu K-means pasti sering digunakan pada penelitian-penelitian yang clustering ya, karena mudah juga ya, cepat, mudah seperti itu. Nah aplikasinya banyak, ini diberikan beberapa contoh, bisa terutama untuk proses segmentasi ya. Proses segmentasi itu banyak sekali menggunakan K-means. Kemudian untuk quantization juga, pemilihan warna dan seterusnya ya. Jadi ini contoh aplikasi pada computer vision. Oke, itu K-means. Nah untuk patternnya silahkan dicoba dulu sendiri. Saya ambil dari beberapa sumber. Yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa untuk K-means library-nya ngambil dari sklearn gitu ya, sklearn.cluster import K-means. Itu yang disediakan untuk kalian bisa menggunakan library-nya K-means ya. Jadi bisa kalian panggil dengan perintah K-means. Ada beberapa parameter yang bisa di-set. Kalau hanya menginputkan saya mau lakukan K-means dengan kelompoknya 3 ya, berarti masukkan parameter n_clusters sama dengan ini jumlah, menunjukkan jumlah k-nya berapa. Kemudian K-means juga ada beberapa parameter yang lainnya, contohnya misalnya random state-nya diisi sama dengan 0, bisa juga. Nah kemudian perintah untuk trainingnya, jadi untuk melakukan proses clusteringnya sama seperti klasifikasi, kita melakukan proses klasifikasinya dengan metode fit. Ini juga K-means melakukan proses mulainya proses clusteringnya menggunakan metode fit ya. Jadi FIT itu metode untuk melakukan proses clusteringnya. Kemudian ini DF ini data frame, saya potong ya programnya, jadi ada data frame bernama, disimpan ke variabel DF, jadi nanti yang di cluster itu isi dari data frame tersebut. Kalau ini mungkin jelas ya, masih komplit. Jadi kalau saya punya array dengan nama variabel X, yaitu yang akan dilakukan proses clustering dengan K-means. Kemudian beberapa mungkin ditambahkan untuk misalnya ngetes hasil clusteringnya baik atau tidak, bisa dengan perintah predict. Ini kan untuk mengetes data 0,0 nanti masuk cluster berapa, data 12,3 itu masuk cluster berapa kalau clusternya jumlahnya 2. Oke. Perintah cluster centers untuk menampilkan centroidnya, labels untuk menampilkan label dari clusternya. Nah ini contoh data frame-nya. Jadi ini potongan dari yang sebelah sini ya. Jadi ini contoh kalau menggunakan data frame. Oke. Jadi data frame-nya berisi nilai-nilai 2 fitur X dan Y, tapi ini dengan data yang jumlahnya banyak. Kalau yang di depan ini kan jumlahnya cuma sedikit. Oke, silahkan dicoba, dimasukkan ke Python-nya, lihat hasilnya. Oke.
Nah, sebelum masuk ke yang kedua, SCM, saya coba perlihatkan perubahannya. Ya. Jadi kalau K-means itu misalnya dengan dua kelompok, anggap kelompok 1 dan kelompok kedua gitu ya. Kalau di sini kelompok A dan kelompok B. Maka kalau sebuah data dengan fitur X gitu ya, data X dia masuk kelompok mana, ya ini berarti kalau kita baca berarti fitur X dengan ciri-ciri tertentu. Nah ini ada nilai pembatasnya yang lebih kecil dari nilai X tertentu, dia dikategorikan sebagai klaster A. Sedangkan yang ini klaster bukan A. Dalam hal ini kalau klaster bukan A berarti klaster yang kedua kita sebut klaster B. Seperti itu. Jadi nilainya berupa nilai apa ya, pasti ya, kelompok A atau kelompok yang B atau kelompok C, jadi pasti dengan nilai kebenaran 1 kalau memang dia kelompok tersebut, kelompok A, dan nilai kebenarannya 0 kalau dia bukan kelompok A. Seperti itu. Nah, karena ini saya sebut ya nilai crisp, nilai yang pasti, nilai boolean kalau dua kelas ini ya, 1 atau kelompok 0, maka di kecerdasan buatan kalian sudah pelajari bahwa ada juga fasi logik. Maka persentase nilai tingkat keyakinan masuk ke sebuah kelompok tertentu bisa dinilai tidak hanya 0 atau 100%, tidak hanya 0 atau 1, tapi bisa di antara 0 1. Nah, itu kan masuk ke pembahasan tentang logika fasi. Nah, logika fasi pada clustering juga ada, yaitu yang kita sebut metodenya dengan fasi C-means. C itu sentroidnya ya. Dengan pendekatan fasi akan ditentukan sentroid dari kelompok ya untuk proses clustering. Nah, kalau kalian melihat karena kan fasi itu kan nilai kebenaran keanggotaannya bisa rentang antara 0 dan 1. Nah, ini contoh dari data yang sama. Jadi kalau tadi menggunakan K-means misalnya saya kasih batas X-nya 5, kalau kurang dari 5 kelompok A, kalau X-nya lebih dari 5 kelompok B. Nah, kalau pakai yang fasi C-means dengan batas 5 tadi, untuk yang kurang dari 5 belum tentu dia kelompok A tapi 100% kelompok A, tapi bisa jadi tidak full 100% atau tidak full 1. Contoh di sini, oh dia kelompok A tapi tingkat keyakinannya 90%, ya, jadi 0,9 dari tingkat keyakinan A dia digolongkan sebagai kelompok A. Terus menurun gitu ya, sampai dia akhirnya oh dia masuk kelompok B. Jadi kalau sudah tingkat keyakinannya cuma 0,4 dari kelompok A, ya udah dia masuk kelompok B misalkan seperti itu. Jadi kalau 0,5 masih ya bisa kiri kanan gitu ya. Tapi kalau Anda perhatikan 0,4 A, oh berarti kan 0,6 nya B ya, berarti masuk kelompok B dengan tingkat keyakinan cuma 60%. Atau yang ini dia masuk kelompok B dengan tingkat keyakinan yang untuk A cuma 0,2 ya. Jadi ini untuk ini grafiknya untuk A-nya ya. Jadi untuk 0,2 untuk kelompok A. Untuk kelompok yang bukan A 0,8. Oh berarti dia masuk kelompok yang bukan A, yaitu kelompok B. Seperti itu cara membacanya. Jadi ini untuk dua kelas. Nah, nilai fungsi keanggotaannya ini, nilai fungsi apakah digolongkan sebagai kelompok A atau kelompok yang bukan A. Jadi kalau yang bukan A itu kan berarti kan kelompok B, di sini labelnya. Oke. Nah, jadi nanti kalau dalam bentuk matriks, kalau yang kasusnya tadi K-means nilainya 1010, berarti ini cara bacanya data pertama kelompok 1 ya, kelompok A, data kedua kelompok B, data ketiga kelompok A, terus yang data terakhir kelompok B. Seperti itu. Jadi yakin bahwa dia kelompok A atau kelompok B. Sedangkan nanti kalau outputnya fasi C-means dia dalam bentuk persentase range antara 0 sampai 1 ya. Kelompok A dia tingkat keyakinannya 80%. Kalau digolongkan kelompok B berarti kan sisanya, karena kan cuma dua kelas, dua klaster, berarti sisanya 20% dia
digolongkan ke kelompok B. Jadi nanti hasil akhirnya ya tentu yang lebih besar. Misalkan kita pakai batas, kalau lebih dari setengah dia masuk kelompok tersebut. Jadi ini hasil akhirnya, karena kan kalau klaster ya harus jelas dia klasternya klaster apa kan gitu ya. Maka yang pertama nih klaster A. Yang kedua lebih besar ini klaster B meskipun cuma 70%. Apalagi yang ketiga cuma 60%, tapi ya karena lebih besar maka dia juga digolongkan klaster A. Nah, jadi dengan pendekatan fase Siemens ditambahkan persentase keyakinan dia masuk digolongkan sebuah kelompok tertentu. Nah, itu yang kita akan pelajari. Jadi outputnya nanti ya berupa nilai persentase keyakinan masuk kelompok tertentu itu seberapa besar. Oke. Nah, fase Siemens tidak terlalu baru juga ya, kalau Anda lihat perbaikannya di tahun 81. Jadi berkisar antara 0 sampai 1 nilai pengelompokannya. Ini algoritmanya. Pertama, inisialisasikan dulu matriks U. Matriks U itu yang tadi ini ya. Hasil akhir dari hasil klasifikasinya setiap data masuk ke kelompok masing-masing itu nilai tingkat keyakinannya antara 0 sampai 1 itu berapa. Nah, kita kasih nilai random dulu ya. Nah, inisialisasinya nih boleh random, boleh juga random antara 0 sampai 1 gitu ya. Boleh juga pasti, saya asumsikan yang data pertama kelompok 1, data kedua kelompok 2, data ketiga kelompok 3 juga boleh. Intinya nilai antara 0 sampai 1 gitu ya. Untuk inisialisasi semua data di setiap kelas. Kemudian, nah, C-nya itu centroid sama seperti K-means. Jadi kita akan menghitung titik pusat dari masing-masing data dengan M fitur. Jadi titik pusat J ini jumlah ininya apa namanya? Jumlah centroidnya. Oke. Untuk centroid J1, kalau centroidnya 2 berarti J1 sama J2. J1 berapa nilai centroidnya, C2 berapa nilai centroidnya, seperti itu. Cara yang menghitung adalah di sini ya inisialisasi yang tadi didapatkan ya. Jadi untuk semua data, N itu data, jumlah data ya, hitung kalikan nilai U, nilai apa ya, tingkat keyakinan suatu fitur ya, dikalikan dengan XI ya. Jadi X itu data aslinya, jadi nilai fiturnya. Jadi U ini tingkat hasil klasifikasi ya, persentase klasifikasi lah ya kamu ya. Jadi persentase klasifikasinya dikalikan data aslinya. Jadi untuk semua data training, dari data training pertama sampai data training ke N. Jadi M ini untuk semua fitur ya. Jadi M ini pangkat ya. Jadi kalau M-nya adalah 2 fitur yang dipangkatkan 2 baru dikalikan data aslinya. Per total ya nilai persentase tadi itu, persentasenya U untuk semua data tersebut. Kemudian dapatkan nilai centroid awalnya C1, C2 nya dengan menggunakan inisialisasi matriks U-nya, dapat C1, C2 nya. Jadi randomnya bukan random C1, C2. Kalau yang di K-means kan randomnya nilai centroid awalnya. Kalau ini randomnya nilai U-nya ya. Matriks untuk tingkat keyakinan setiap data pada setiap kelas ya. Jadi U-nya yang kita random. Setelah dapatkan nilai centroid masing-masing, kemudian kita update ya. U-nya akan berubah ya. U-nya berubah karena nilai centroidnya kan didapatkan. Nah, perubahan U-nya dicari dengan cara persamaan yang berikut. Nah, jadi 1 per hitung distance-nya, distance data training ke I menuju centroid ke J ya. Jadi untuk proses itu diulangi terus. Ini XI ke JJ itu untuk semua
untuk satu kelas, jadi sentroid ke satu ya. K ini yang sentroid, jumlah sentroid. Jadi selisih data di sentroid pertama dulu ya. Pernya ini untuk semua sentroid. Jadi hitungnya ini per sentroid. Jadi selisih data di sentroid pertama, selisih data semuanya di sentroid kedua, itu maksudnya. Jadi intinya update nilai U berdasarkan jarak data dengan masing-masing sentroid, itu maksudnya U. Ya, untuk menunjukkan jumlah keyakinan data berdasarkan distance data ke sentroid yang terbentuk. Ulangi terus selama masih belum sesuai keinginan, bisa menggunakan iterasi, bisa menggunakan selisih U yang lama dengan yang baru. Kalau dia selisihnya masih belum mendekati minimal error, berarti kan masih besar selisihnya, ulangi kembali. Kalau sudah lebih kecil atau sama dengan, misalnya pakai sama dengan ya, minimal error, stop. Oke, biar lebih mudah kita gunakan contoh. Misalnya bukan 4 titik, 5 titik, ini salah ya. Jadi ada 5 titik data. Oke, sudah saya ubah. Jadi ada 5 data training dengan isi fitur-fiturnya sebagai berikut: 11, data pertama 22, 35, 45, 51. Kalau buat cluster dengan sebanyak 2, gunakan metode FCM. Oke, nah ini nilai U-nya ya. Nilai U-nya adalah sebenarnya random, boleh, nggak random juga nggak apa-apa. Jadi isinya berisi antara angka 0 sampai 1. Ini misalnya saya kasih contoh ya, cara bacanya gitu ya. Jadi data pertama itu diklasifikasikan kelompok 1, data kedua kelompok 1, data ketiga kelompok 2, data keempat kelompok 2, data kelima kelompok 1. Jadi ini boleh seperti ini. Jadi bisa langsung ngeset asumsi awalnya setiap data itu masuk klaster mana, berarti kan sudah tingkat keyakinannya antara 0 sampai 1 ya. Misalkan data pertama saya asumsikan kelompok 1 ya, saya bisa bernilai 1, 0, 1, 0 seperti itu. Kalau misalnya saya nggak mau pakai nilai 1, 0, berarti kan antara 0 sampai 1. Jadi misal data yang pertama 0,8, ini 0,2 boleh ya. Data kedua acak 0,7, 0,3. Yang ketiga 0,5, 0,5. Yang keempat 0,2, 0,8. Yang kelima 0,9, 0,1. Boleh seperti itu. Jadi intinya ngeset inisialisasinya U ini bebas, yang pasti nilainya antara 0 sampai 1. Nah, sekarang kita gunakan yang ada di contoh. Nah, jadi dimensi matriksnya adalah data sampel, jumlahnya berapa, kalikan kelasnya. Kan kelasnya cuma ada 2, maka matriks yang terbentuk 5 kali 2 dengan data sampel sebanyak 5. Oke. Ini tadi kan berarti ini proses pertama ya, inisialisasinya. Kemudian Anda lihat labelingnya. U11 berarti data 1 di kelas 1. U12 data 1 di kelas kedua. Nilai tingkat keyakinan keanggotaannya ya. U21 data 2 di kelas 1, di klaster 1, data 2 di klaster kedua, dan seterusnya. Nah, sekarang update ya. Sebelum menghitung update sentroidnya, coba saya tuliskan kembali persamaannya. Saya tampilkan juga data aslinya dan tadi ya U-nya, biar nggak terlalu sulit memahaminya. Oke. Jadi sigma dari 1 sampai N, N-nya di sini 5 ya. Ulangi penjumlahan UIJ. Jadi UIJ untuk data ke 1 sampai 5, J itu menunjukkan sentroidnya. Jadi kan CJ ya. J-nya berarti ada 2 sentroid kan, K-nya 2. Berarti J-nya dari 1 sampai 2. Di sini digunakan M-nya 2 ya. Biasanya M-nya sebanyak fiturnya ya, atau bisa digunakan sebuah konsep tertentu. Oke, jadi Anda perhatikan nih ya. U11 kuadrat dikalikan
XI itu I sampai 5, berarti data trainingnya. Jadi U11 XI, U11 kuadrat kalikan XI. Data kedua U21 kuadrat kalikan X2, terus sampai U51 kuadrat kalikan X2. Anda perhatikan, berarti untuk menghitung sentroid pertama ya, karena kan U data sentroid 1, U data keberapa sentroid 1, data keberapa sentroid 1, dan seterusnya. Per penjumlahan ya, untuk U11, U21, U31 sampai U51 masing-masing dikuadratkan. Lihat yang untuk sentroid 2 bedanya ya, U12. Nah, jadi Anda perhatikan U11 itu berarti yang ini ya, persentase pada klaster 1, ini kan klaster 2. Jadi U12 yang sebelah kanannya. Nah, jadi sentroid 1 ngitung pakai nilai yang U yang bagian klaster 1. Ini yang digunakan di C1. Yang sentroid 2 bagian yang klaster 2. Ya, U di bagian klaster 2. Itu nilai yang dipakai ya. Untuk pembilangnya yang atas dikalikan X-nya masing-masing. Ini kan X1, X2, X3, X4, X5. Sama ini juga ya, dikalikan X masing-masing. Pembaginya ini hanya kuadrat dijumlah-jumlahkan. Oke, coba dilihat contohnya. U11 berarti kan yang ini U11. 1 kuadrat dikalikan datanya kan yang ini X1 1,1. Yang baris kedua klaster pertama 1 kuadrat data kedua ya, data ketiga U-nya 0 3,5, data keempat 0 kuadrat 4,5, data kelima 1 kuadrat 5,1. Pernya yang masing-masing dikuadratkan ditambah. Untuk yang sentroid 2 caranya sama, tapi ngelihatnya di kolom yang kedua. Jadi 0 kuadrat data pertama, 0 kuadrat data kedua, 1 kuadrat data ketiga, 1 kuadrat data keempat, 0 kuadrat data kelima. Perkuadratkan semuanya, dijumlahin. Dapatlah sentroid awal. Ya, karena inisialisasinya ini ya, untuk nilai U yang diinisialisasi random. Jadi ini sentroid awal. Jadi Anda perhatikan kalau U-nya sudah berbeda ya tentunya sentroidnya beda. Jadi sebenarnya konsepnya sama dengan K-means ya. Proses iterasi berikutnya sangat bergantung pada inisialisasi sentroidnya. Nah, ini juga inisialisasi sentroidnya dalam hal ini nilai US dari sentroidnya sangat mempengaruhi nilai sentroid awalnya. Oke, jadi data 5 ini sentroid satunya terbentuk 2,6 dan 1,33, sentroid 2-nya 3,5 dan 5. Nah, kalau Anda perhatikan ya, coba ini ya kan nilai awalnya dianggap data 1, 2, 5, 1 kelompok. 1, 2, 2, 5, 1 kelompok. Nah, nilai sentroid itu sebenarnya terletak di tengah-tengahnya. Jadi 1, 2 dengan 5. Itu kan kalau kita cari rata-ratanya 1 tambah 2, 3, 3 tambah 5, 8, 8 bagi 2, 4. Mestinya 8 bagi 3, sorry ya, 3 data. 8 bagi 3 kan 2 koma lah. Anda perhatikan loh, sama. Nah, jadi sebenarnya cara nyari rata-ratanya itu sama dengan K-means rata-rata ya. Jadi rata-rata data per 3. Cuma karena tadi kita kan U-nya saklek ya, jadi 110, jadi seperti K-means, maka ya lah kok nggak ada bedanya dengan K-means. Nah, ini kebetulan pas seperti ini. Jadi saya katakan boleh ya U-nya nggak hanya 0 atau 1, tapi rentang antara 0 atau 1. Nah, itu kalau seperti itu mungkin sedikit berbeda hasilnya. Nah, jadi itu untuk mengupdate C-nya. Nah, sekarang kita lihat apakah ada perubahan elemen ya, dari cluster. Kita update nilai U yang baru ya. Kalau sudah mengupdate U yang baru pasti nanti akan terbentuk persentase antara 0 sampai 1. Meskipun tadi awalnya 01, 01, nanti kita coba lihat dengan pendekatan fasi seberapa yakin sih di klaster masing-masing.
Nah, Anda perhatikan ini proses update U11. Jadi saya baru menerangkan di slide berikutnya itu mau update yang ini loh, U11. Apakah memang satu atau yang lainnya? Nah, kalau dilihat dari hasilnya ternyata tidak satu, ternyata 0,8. Jadi 80% masuk kelompok 1. Oke, sekarang lihat prosesnya. Lihat 1 pernya ya. Lihat K ini 1 sampai C. C di sini ya jumlah kelas sentroidnya maksudnya. Jadi C itu kan sentroidnya ya, sama dengan C, jumlah sentroidnya. Kita ulangi. Mungkin biar mudah ngelihat di bagian yang ini ya, nomor yang ketiga. Jadi X keempat aja. X1 dikurangi, karena ini kan untuk klaster 1 yang saya masih hitung. Jadi untuk yang kiri ini ya, berarti klaster 1. Jadi X1 kurangi klaster 1, sentroid klaster 1. Per X1 dikurangi sentroid klaster 1. Oke, ini masih sama kebetulan. Anda lihat yang ini kan sigma ya, sigma sampai 2 ya, kita akan ulangin K-nya 1 sampai 2. Berarti yang Anda lihat yang terpengaruh K ini yang bagian penyebutnya, yang atasnya tetap J. J itu berarti melihat di sini ya, saya menghitung untuk yang klaster yang pertama. Jadi distance pada klaster 1 maksudnya seperti itu. Pada data X1. Jadi jarak antara X1 dengan setiap klaster itu maksud rumus U1 UIJ. Lihat ini distance dari X1 ke klaster 1 ya. Diperhatikan juga distance dari X1 ke klaster 2, itu yang membedakan ya dengan K-means. Jadi kalau mau hitung distance X1 ke klaster 1 U11 berarti kan distance data 1 ke klaster 1, tidak cuma ngitung distance-nya X1 ke C1 tok, tapi juga memperhatikan distance-nya X1 ke C2, karena ini kan masih jadi antara 0 sampai 1, jadi bukan hanya 0 atau 1. Dia tetap memperhatikan klaster yang lainnya distance-nya, meskipun nanti nilainya nggak terlalu besar ya. Nah, Anda perhatikan ternyata setelah masuk angkanya X1 itu kan nilai fiturnya 1,1, sentroid 1 tadi kan dapat dari sini 2,6 1,3 per ini ya. Jelas pasti 1 ya, ini kan nilainya sama, 1 per 1 ya 1 kuadrat adalah 1. Nah, sekarang X1 ke sentroid kedua. X1 ke sentroid, jadi selisih X1 dengan sentroid 1 per selisih X1 dengan sentroid 2. Nah, jadi 3,5 itu sentroid 2. Jadi perbandingannya berapa sih? Kalau di sentroid 1, data pertama di sentroid 1 dibandingkan dengan data pertama di sentroid 2. Nah, ini kemudian masing-masing dikuadratkan, ternyata nilai perbandingannya. Nah, sudah saya tambahkan keterangan. Untuk distance-nya ya, tanda garis 2 ini artinya distance ya. Jadi bergantung kalian mau pakai distance apa. Misalnya yang dicontohkan di sini ini menggunakan Euclidean distance. Jadi Anda perhatikan ini nggak langsung selisihnya dikurangi gitu, tapi karena pakai Euclidean distance maka distance dari 11 ke 2,6 dan 1,33 kita gunakan Euclidean distance. 1 dikurangi 2,67 dikuadratin, tambah 1 kurangin 1,133 dikuadratin ya. Ini karena saya pakai, ini penjelasannya pakai Euclidean distance. Kalau kalian mau pakai distance yang Manhattan ya tinggal dikurangkan saja, diabsolutkan, selesai. Oke, jadi ini hasil dari Euclidean distance-nya. Perhatikan selisih dari X1 ke sentroid 2 kan besar ya, karena kan jaraknya cukup besar, maka yang dihasilkan kan 16 ya. Jadi Anda perhatikan untuk untuk satu yang sebelah sini ya, pernya per 6 per akar dari 22,25 ya, tapi kan ini kan
pernya perbesar, maka nanti karena pernya perbesar sedangkan atasnya sama ya dengan yang sebelah kiri, ini kan atasnya sama persis, yang sebelah dengan distance X1 dengan C1 ya, sebelah kiri pembilangnya ini sama-sama, tapi kan beda di bawahnya penyebutnya. Ini kan kalau ini kan selisih dengan sentroid 1, kalau ini kan selisih dengan X1 dengan sentroid 2. Tapi karena dia per, ya berarti nanti akan mendapatkan angka yang lebih kecil. Berarti terupdate untuk data 1 digolongkan sebagai klaster 1, tingkat keyakinannya 88,51%. Nah, silahkan menghitung untuk yang di bagian U12, berarti yang sebelahnya sini. Sebenarnya kalian nggak usah hitung komplit bisa, tapi kalau saya mau tunjukkan kalau dihitung komplit gitu ya, dengan cara yang sama dengan tadi. Jadi saya langsung perlihatkan ya, ini ke klaster 2. Jadi klaster 2 coba saya tunjukkan lagi. Klaster 2 kan C2-nya 3,5 dan 5. Berarti selisih data 1 ke klaster 2, selisih data 1 ke klaster 2. Selisihnya kita pakai Euclidean distance. Nah, yang pernya ini memperhatikan selisih data 1 ke klaster 1. Yang ini selisih data 1 ke klaster 2. Jadi ini pasti 1 untuk masuk ke klaster 2. Nah, persentasenya kok klaster 1 sebesar, nilainya di sini berapa? Totalnya 8,69, berarti 7,6 ya. Berarti ternyata untuk hasil akhir dari U12 tingkat keyakinannya kelas 1 masuk ke klaster 2 0,1149. Nah, jadi sudah selesai sebenarnya. U11 dapat, U12 dapat ya, dengan masing-masing. Yang pertama 0,88, yang kedua 0,11. Nah, ini yang saya tunjukkan di bawah ini. Kalau cuma 2 kelas sebenarnya kalian tidak perlu hitung yang klaster kedua, karena kan cuma 2 kelas. Padahal kan kalian tahu HASI itu totalnya untuk membership degree-nya kan 1. Anda bisa hitung dengan cara ya, nilai keyakinan untuk masing-masing kelompok ya, asalkan U11 sudah diketahui, kalian tinggal kurangkan ya, 1 dikurangi U11 itulah akan menjadi nilai U12 ya, jadi bisa langsung kalau diketahui U11 dengan 2 kelas aja. Tapi ini kalau 3 kelas ya lain cerita, harus dihitung lagi untuk yang U12 baru bisa mencari U13 ya, 1 min seperti itu. Nah, lakukan hal yang sama. Itu kan baru data 1 untuk ke klaster 1 dan 2. Lakukan hal yang sama. Klaster data 2 ke klaster 1, berapa nilai U-nya? Data 2 ke klaster 2, data 3 ke klaster 1, data 3 ke klaster 2, dan seterusnya sampai data kelima ke klaster masing-masing. Coba kalian lanjutkan sendiri di rumah, nanti didapatkan ya nilai seperti berikut. Jadi ada perubahan ya dari yang tadi. Mungkin saya copy dulu. Nah, perubahannya coba perhatikan. Kalau yang tadi diinisialisasikan dianggap data 1 dan kedua memang sebagai kelompok 1 dan 2, data ketiga 4 sebagai kelompok 2, data kelima juga sebagai kelompok data kelima kelompok 1. Nah, meskipun kalau secara kelompok mungkin tetap, tapi ada perubahan nilai U-nya, bahwa tingkat keyakinannya sudah jadi ketahuan seberapa besar tingkat keyakinan data tersebut masuk ke kelompok yang bersangkutan. Nah, perhatikan untuk yang nomor 5 terutama ya, tingkat keyakinannya tidak sebesar yang data-data yang lainnya. 75% masuk kelompok pertama, 23% ke kelompok kedua. Oke. Nah, apakah nanti akan terjadi perubahan? Bisa jadi. Nah, silahkan. Saya minta untuk latihan dari awal. Lanjutkan aja untuk iterasi kedua. Jadi, gunakan sekarang U-nya yang ini ya. Jadi, U-nya dari hasil iterasi pertama kan dapat U yang kedua. Ya, jadi, gunakan U ini untuk menghitung perubahan sentroid baru. Jadi silakan hitung
nilai sentroid satunya berapa yang baru, nilai sentroid 2 berapa yang baru, dari nilai U yang didapatkan dari hasil iterasi 1. Kalau udah dapat C1, C2 yang baru, tolong dihitung kembali U yang berikutnya, jadi U3 gitu ya. U3 jadinya berapa. Oke, itu untuk exercise yang kedua. Jadi saya minta kalian kerjakan exercise 1 Kaminsnya, exercise 2-nya ini yang melanjutkan iterasi keduanya FCM. Nanti upload lah di di ULS paling lambat minggu depan ya. Nah, ini kalau saya perlihatkan pada Python untuk FCM ya, dia masuk ke library-nya fcmins, import FCM ya. Jadi cara manggilnya FCM ya, jumlah klasternya berapa. Jadi sebenarnya nggak beda dengan kayak min, cuma beda ininya ya, library-nya, from-nya. Kalau K-means kan dari scalar, kalau yang FCM darinya fcmins. Nah, tapi parameternya kalau Anda perhatikan sama ya, jumlah klasternya. Terus clustering dijalankan dengan metode fit. Untuk datanya apa? Kebetulan di sini datanya berupa data membuat data random ya, dengan kriteria yang sudah ada menggunakan blobs. Oke, bisa dicoba untuk melakukan proses ini di Python-nya. Nah, jadi itu materi clustering. Silahkan dikerjakan tugasnya. Untuk minggu depan nanti saya akan lanjutkan yang klasifikasi, pembahasan tugasnya juga dan Python-nya sekalian. Selamat siang, terima